Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan ridhonya, kasih sayangnya, sehingga kita sekarang bisa bertemu dalam acara Pondok Ramadan, sehingga kalian bisa mendengarkan ceramah dari Bu Guru, dan Bu Guru juga bisa memberikan materi kepada kalian. Baiklah anak-anak, pada kesempatan yang indah ini, pada kesempatan yang sangat mulia ini, di bulan yang penuh berkah ini, kita akan membahas tentang sedekah, zakat, serta infak. Apa sih perbedaan ketiganya? Nah, pertama kita bahas adalah sedekah. Sedekah itu adalah nama lain atau kata umum dari semua amal saleh, amal kebaikan, semuanya disebut sedekah. Dalam istilah fikih dikatakan kullu ma'rufin sedekah. Segala sesuatu yang baik disebut dengan sedekah. Sedekah itu tidak hanya berupa uang, tidak hanya berupa harta, bisa juga berupa tenaga, kekuatan, bantuan makanan, bantuan pakaian, bahkan senyum pun juga dikatakan sedekah. Betul teman-teman. Nah, anak-anak, sedekah ini juga ada yang sifatnya ini harta. Nah, yang sifatnya harta inilah yang berupa zakat. Ada juga yang berupa harta tapi tidak berupa zakat. Nah, yang dikatakan zakat di sini contohnya dalam Al-Qur'an surat At-Taubah dikatakan khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah sebagian dari harta mereka sedekah. Nah, maksud dari sedekah di sini adalah zakat. Zakat inilah yang wajib kita keluarkan. Itu tadi yang dinamakan sedekah. Jadi sedekah ini adalah semua amal baik yang kita lakukan. Sedangkan zakat adalah untuk menyucikan jiwa kita, wajib kita keluarkan, bisa berupa makanan, bisa berupa harta. Jika berupa makanan, bahan pokok dinamakan zakat fitrah, dan berupa harta dinamakan zakat mal. Kemudian ada pula infak. Apa sih itu infak? Yang dinamakan infak adalah ada dua macam ya infak ini. Yang pertama yaitu infak wajib. Infak wajib ini biasanya dikeluarkan oleh seorang suami kepada keluarganya. Dia bekerja, kemudian hasil dari pekerjaannya ini dia gunakan untuk menghidupi keluarganya. Nah, dalam Al-Quran dikatakan Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Surat An-Nisa ayat 34. Nah, pada ayat ini dikatakan bahwa Allah ini telah memberikan kelebihan kepada seorang laki-laki, seorang suami, sehingga dia bisa menafkahkan hartanya, sehingga dia bisa bekerja untuk menghidupi keluarganya. Maka dari itu, infak bagi seorang suami adalah wajib untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Jika harta yang dia keluarkan masih berlebih, nah misalnya dia bekerja, hartanya sudah dikeluarkan untuk orang lain, untuk keluarganya maksudnya, kemudian masih ada sisanya, bisa dia gunakan untuk berinfak kepada orang tua, kerabat dekat yang membutuhkan, anak yatim, kemudian fakir miskin. Nah, ini dinamakan infak sunnah. Jadi yang wajib kepada keluarganya, kepada orang lain bisa disebut infak sunnah. Jadi itu tadi anak-anak yang disebut dengan sedekah
zakat dan juga infak. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang zakat. Kenapa kita fokuskan kepada zakat? Karena kita sekarang memasuki bulan yang penuh berkah, di mana di bulan ini zakat ini diwajibkan untuk dikeluarkan bagi semua umat muslim yang mampu untuk mengeluarkannya. Baik anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan zakat fitrah itu? Zakat sendiri sebenarnya bermakna berasal dari kata zakah yang artinya bersih, bening, tulus, suci, ya. Jadi yang dimaksud dengan zakat itu adalah sesuatu yang kita keluarkan dengan tulus, ikhlas, sehingga bisa menyucikan jiwa kita. Nah, zakat fitrah merupakan zakat yang wajib kita keluarkan pada bulan Ramadan. Siapapun yang hidup di bulan Ramadan, ya, sampai sebelum khotib naik ke atas mimbar, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Jadi, anak-anak, yang dimaksud zakat adalah harus kita keluarkan. Di mana seseorang itu harus mengeluarkan zakat ini dengan tulus ikhlas. Jangan hanya karena kewajiban, kemudian kita mengeluarkannya karena secara terpaksa, tidak mau mengeluarkan zakat ini secara ikhlas. Padahal harta yang kita miliki adalah lebih. Sebenarnya siapa sih orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat? Nah, pada saat ini, bulan Ramadan ini, ada orang yang mampu makan makanan enak, ada pula yang kesusahan untuk mencari makan. Kemudian bagaimana jika orang yang susah mencari makan, dia harus mengeluarkan zakat? Maka dari itu, yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang mampu atau dapat memenuhi kebutuhannya dalam satu hari itu. Ya, dalam satu hari dia mampu menghidupi kehidupannya, dia mampu makan, bisa mengenyangkan perutnya dalam satu hari itu, maka dia harus mengeluarkan zakat. Itu jika dia mempunyai lebih. Misalnya kita punya beras 1 kilo, kemudian kita punya lauk telur 3. Nah, kita makan sehari 2 kali. Cukup beras setengah kilo dan dengan telur 2 saja, berarti masih berlebih. Nah, karena kita mampu memberikan masih punya kelebihan itu, maka kita dikatakan wajib untuk berzakat. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, mari kita sucikan diri kita dengan berzakat. Zakat ini tidak hanya kepada orang yang sudah tua, tidak hanya orang yang sudah balik, tidak hanya orang yang berakal, tetapi semua umat muslim yang hidup pada bulan Ramadan ini wajib mengeluarkan zakat. Nah, anak-anak, zakat dikatakan zakat ini berapa sih jumlah yang harus kita keluarkan untuk berzakat? Ya, jadi begini, zakat dalam hadis itu dikatakan bahwa kita wajib mengeluarkan zakat fitrah itu berupa makanan pokok, beras, gandum. Nah, ada 3 imam yang mengatakan bahwa zakat ini harus berupa makanan pokok, tidak boleh diuangkan. Jikapun uang, nantinya harus dibelikan makanan pokok lagi, jadi nggak boleh uang. Ada Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i. 3 imam ini mewajibkan zakat fitrah berupa makanan pokok, sedangkan Imam Hanafi membolehkan berupa uang. Misalnya kita pergi ke masjid, ingin berzakat, kita sudah menyiapkan uang, maka pengelola zakat ini harus membelikan makanan pokok, untuk disalurkan berupa bahan makanan tadi, tidak boleh berupa uang. Karena apa? Ditakutkan jika diberikan berupa uang tidak untuk mengenyangkan perut, tapi digunakan untuk hal-hal yang lain. Maka dari itu 3 imam tadi mewajibkan untuk zakat fitrah berupa makanan pokok. Berapa sih jumlahnya? Nah, untuk umat Islam, ya, zakat fitrah ini yang kita keluarkan
adalah satu sok. Dalam hadis dikatakan satu sok. Berapa sih satu sok? Satu sok sama dengan 4 mud. 4 mud itu sekitar 1 mudnya itu 7,5 ons. Jadi kalau dikali 4 sekitar 3 kilo. Tapi ijtihad para ulama ada yang mengatakan boleh 2,5 kilo. Nah, jika ada yang lebih berat, maka lebih baik kalau kita mengeluarkan yang lebih berat itu. Tapi jika tidak mampu, boleh dengan yang 2,5 kilo tadi. Anak-anak, apabila kita mampu memberikan yang lebih, maka gunakanlah yang lebih. Berikanlah kepada orang lain yang membutuhkan ini yang berlebih. Pada zaman Rasulullah dulu, zakat ini yang digunakan adalah kurma. Kenapa kurma? Karena kurma merupakan makanan pokok pada saat itu. Kurma adalah makanan yang manis, ada rasanya. Tidak ada kan kurma yang rasanya tawar? Maka dari itu diusahakan ketika kita berzakat tidak hanya berupa beras, karena beras ini tidak ada rasanya. Maka diusahakan ada lauknya. Bisa berupa mungkin 9 bahan pokok ya, yang kiranya bisa memberikan rasa kepada beras tadi itu jika dimasak. Maka dari itu anak-anak usahakan berzakat ada lauknya. Kemudian siapa saja sih orang-orang yang berhak menerima zakat? Nah, orang yang berhak menerima zakat fitrah itu ada 8 orang, 8 macam orang. Yang pertama adalah fakir. Siapa fakir ini? Fakir adalah orang yang bahkan tidak mampu untuk makan dia saat ini. Itu dinamakan fakir. Yang kedua, orang miskin. Orang miskin adalah orang yang punya pekerjaan tetapi masih belum dapat mencukupi kehidupannya sehari-hari. Maka dari itu fakir miskin ini perlu kita bantu melalui zakat tadi. Yang ketiga yaitu amil. Amil adalah orang yang membantu kita untuk menyalurkan zakat tadi. Dia tidak punya pekerjaan lain selain menyalurkan zakat. Maka dari itu kita perlu membantunya dengan zakat. Yang keempat yaitu mu'allaf. Sudah pernah dengar kata mu'allaf? Mu'allaf ini adalah orang yang dilunakkan hatinya untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena imannya belum kuat, maka kita perlu memperkuat imannya menggunakan zakat tadi. Kita membantunya dengan zakat. Yang kelima yaitu perbudakan. Sudah tidak ada perbudakan pada saat ini. Kemudian yang keenam yaitu orang yang banyak hutangnya. Orang yang banyak hutangnya ini perlu kita bantu. Kenapa perlu kita bantu? Karena orang yang banyak hutangnya juga membutuhkan makan untuk kehidupan sehari-harinya. Maka dari itu kita perlu membantunya. Nah, orang yang berhutang ini misalnya orang yang memiliki usaha. Kemudian hasil dari usahanya dia gunakan untuk mendirikan pesantren atau mendirikan sekolah atau panti asuhan. Kemudian pada saat pertengahan dia mendirikan bangunan tersebut, ada usahanya ini bangkrut sehingga dia banyak berhutang. Maka dari itu kita perlu membantunya untuk menggunakan zakatnya. Yang ketujuh yaitu fisabilillah, dan yang kedelapan adalah ibnu sabil, orang yang kekurangan bekal di perjalanan. Jadi inilah 8 orang yang berhak menerima zakat. Jangan sampai keliru ya, orang yang mampu tidak perlu kalian berikan zakatnya. Jadi berikanlah zakat kalian pada orang yang betul-betul berhak menerimanya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk kepada pembahasan zakat mal. Apa sih yang dimaksud dengan zakat mal? Tadi kita sudah membahas zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi untuk menyucikan jiwa kita. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang kita keluarkan untuk menyucikan harta yang kita miliki. Pada saat ini sebenarnya zakat mal ini banyak sekali ya, bukan hanya berupa uang saja. Misalnya kalian memiliki emas yang sudah mencapai nisab atau sudah mencapai 1 tahun dan jumlahnya sudah memenuhi batasan untuk dizakati, maka perlu dikeluarkan zakat.
Ada pula zakat perkebunan, zakat pertanian, zakat perniagaan. Jadi zakat mal itu macam-macam ya. Maka sekarang Bu Guru hanya akan membahas tentang, akan menyampaikan mengenai zakat yang berupa penghasilan saja. Karena apa? Zakat yang berupa penghasilan ini masih banyak orang-orang yang sudah mampu untuk mengeluarkan zakat tapi masih enggan untuk mengeluarkan zakat tersebut. Nah, sekarang kita bahas seberapa banyak zakat yang harus kita keluarkan dan seberapa penghasilan kita sehingga kita itu wajib mengeluarkan zakat. Baik anak-anak, zakat untuk zakat mal ini yang berupa penghasilan, misalnya kita umpamakan adalah jika berupa emas itu sejumlah 85 gram emas, itu adalah zakat mal selama 1 tahun ya. Ini hitungannya adalah 1 tahun dulu. Jika harga emas sekarang misalnya Rp700.000, kita kalikan 85 gram, maka totalnya adalah sekitar Rp59.500.000. Jadi jika uang tadi dikalikan, harga emas tadi dikalikan dengan total 85, sekitar Rp59.500.000. Nah, jika orang tua kalian penghasilannya dalam masa 1 tahun sudah berjumlah Rp59.500.000, maka harus dikeluarkan zakatnya. Nah, jika ingin tidak berat, maka kalian bisa berzakat atau orang tua kalian bisa mengeluarkan zakat dari penghasilan tersebut selama 1 bulan, bisa per bulan maksudnya ya. Misalnya tadi Rp59.500.000 itu jika dalam 1 tahun, bisa kita bagi 12 bulan, maka sekitar Rp5.000.000. Jadi jika 5 juta penghasilannya per bulan, wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? 2,5% dari penghasilannya. 2,5% dari 5 juta sekitar Rp125.000 per bulan. Jika tidak ingin berat, maka keluarkanlah setiap bulan. Tetapi ketika ingin mengeluarkan langsung 1 tahun, boleh. Maka tinggal kalikan 125.000 dikalikan 12 bulan, maka totalnya ada berapa? Itu bisa dikeluarkan untuk masa 1 tahun. Itu yang dimaksud dengan zakat mal, zakat penghasilan ya. Jangan terlena, penghasilannya banyak, kemudian saya punya penghasilan banyak, penghasilan saya 10 juta 1 bulan, dan tidak mau mengeluarkan zakat. Itu tidak akan bisa menunjukkan harta yang dimiliki. Maka dari itu zakat mal ini juga wajib dikeluarkan bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan zakat. Itu tadi anak-anak mengenai zakat fitrah dan juga zakat mal. Sekarang kita bahas sedikit mengenai sedekah yang sudah kita bahas tadi. Sedekah adalah semua amal baik. Tapi di sini Bu Guru ingin menyampaikan bagaimana jika kita bersedekah selain yang berupa tenaga, pakaian, makanan ya. Misalnya kita ingin sedekah berupa harta. Pada bulan yang suci ini, bulan Ramadan ini, di mana pahala kita dilipat gandakan, maka akan lebih baik jika kita perbanyak sedekah kita, berbanyak membuat amalan-amalan yang baik. Jadi anak-anak, ketika kita bersedekah kepada orang lain, janganlah kalian sekali-kali menyebutkan sedekah itu, memberikan sedekah itu dengan menyakiti hati si penerima. Ya, jika kalian tidak ingin bersedekah, maka tidak usah sedekah. Jika menyakiti si penerima, lebih baik sedekah itu meskipun sedikit diberikan dengan tulus dan ikhlas. Agar apa? Harta yang kita miliki juga akan bertambah, akan ditambah oleh Allah. Dan jangan juga kalian bersedekah kemudian riya, kemudian sombong. Ada orang yang sudah memberikan sedekah kepada anak-anak yatim, kemudian difoto kemudian dimasukkan ke sosial media. Hari ini saya sudah bersedekah nih bersama anak-anak yatim, misalnya seperti itu. Itu tidak boleh. Jika tujuannya adalah untuk meningkatkan
ketaatan kepada Allah, tidak masalah. Jika tujuannya untuk menarik orang-orang lain agar mau bersedekah, itu tidak masalah. Tetapi jika tujuan kita untuk memamerkan foto tadi di sosial media adalah untuk riak, untuk sombong, agar orang lain tahu kita sudah bersedekah, maka sedekah yang sudah kita lakukan tadi tidak akan ada pahalanya, akan sia-sia. Maka dari itu, sedekah janganlah diiringi dengan menyakiti si penerima dan juga dengan sombong dan riya. Sedekah, kenapa kita harus mengeluarkan sedekah? Karena harta yang kita miliki tidak akan kita bawa mati. Harta yang kita miliki ini adalah harta milik Allah yang dititipkan kepada kita, yang mana di dalam harta itu ada hak orang lain yang harus kita berikan. Misalnya, kita punya uang 10 juta, kita menyumbangkan ke masjid 1 juta rupiah. Kira-kira berapa uang yang kita miliki sebenarnya? Jika menurut perhitungan orang manusia, yang kita miliki ya 9 juta. Karena apa? Yang terlihat di mata kita adalah 9 juta tadi. Tetapi jika diikuti oleh menurut agama, yang kita miliki adalah yang 1 juta tadi. Kenapa kok yang 1 juta? Karena yang 1 juta ini adalah yang menuntun kita, yang akan membantu kita di akhirat kelak. Karena sedekah yang 1 juta itu akan mengalir pahalanya sampai kita mati nanti. Sedekah yang dinamakan sedekah jariyah, itu ke masjid, di mana amalan ini akan terus mengalir walaupun jasad kita sudah ada di dalam kubur, walaupun raga kita tidak lagi bersama orang yang kita berikan sedekahnya. Maka dari itu anak-anak, janganlah takut harta kita berkurang karena kita bersedekah. Tetapi takutlah kepada Allah jika kalian tidak mau bersedekah. Nah, Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku akan selalu menambahkannya. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah dahsyat. Itu adalah janji Allah. Allah tidak pernah mengingkari janji. Baik anak-anak, sampai di sini yang dapat Bu Guru sampaikan. Itu tadi yang dimaksud dengan zakat, fitrah, mal, sedekah, kemudian infak, ya. Jadi itu tadi yang bisa Bu Guru sampaikan. Sampai di sini perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.